Ya, baik. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi TI, bagaimana menata fungsi TI. Nah, menata fungsi TI ini akan berkaitan dengan bagaimanakah posisi TI di dalam satu organisasi yang mestinya itu sesuai dengan struktur organisasi TI, posisi TI di dalam struktur organisasi perusahaan maupun struktur organisasi TI itu sendiri. Ya, jadi bagaimanakah posisi TI itu adalah struktur TI di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua adalah struktur di dalam organisasi TI itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimanakah aturan main dari fungsi TI ini. Terus yang keempat, tentang Chief Information Officer, yaitu pimpinan tertinggi. Tapi bukan pimpinan tertinggi yang sebenarnya saya maksudkan di sini adalah kalau kita bicara officer berarti adalah setara dengan direktur gitu ya. Bagaimanakah posisi direktur TI? Kita bicara tentang direktur TI. Ya kalau direktur TI-nya nggak ada ya nggak bisa diomongkan gitu ya. Tetapi kalau ada, nah itu baru kita bisa omongkan. Karena kan tidak semua organisasi punya CEO itu ya. Baik, kita mulai bahas satu persatu ya. Tentang posisi TI di dalam struktur organisasi perusahaan itu tidak ada sebuah aturan. Ya, kalau kita belajar dari tata kelola TI selalu bahwa TI itu ada di jajaran utama, ya, ada di jajaran utama. Nah, kecuali memang itu adalah perusahaan yang menggunakan atau yang tergantung kepada TI, misalkan adalah perusahaan jaringan, provider, kemudian seperti pengelola portal. Nah itu barangkali itu pasti kalau menggunakan kerangka dari Willrose kemarin ya menggunakan apa itu yang disebut dengan TI apa fungsi organisasi kemarin yang ada TI, ada bisnis. Nah ini TI yang utama ya. Bisnisnya pasti di bawah karena dia memang menjalankan bisnisnya dengan teknologi itu. Ya. Nah kita akan lihat saja beberapa gambaran yang ada dari beberapa kasus ini. Ya. Jadi posisi TI itu bisa dari yang di bawah direktur utama maksud saya, sampai ada yang 4 jenjang di bawah. Nah ini kasus di Indonesia. Ya, jadi kalau kita bicara di jenjang direktur itu yang saya katakan tadi pasti ada CEO-nya, CEO-nya ada karena kan itu direktur semua. Direktur keuangan, direktur personalia, direktur bisnis, direktur TI. Nah, yang kedua ada yang bertanggung jawab langsung ke CEO, nah, ya CEO, jadi ke pimpinan puncak, chief executive. Itu kalau di direktur utama tadi. Ada yang bertanggung jawab kepada CFO, finance, keuangan, dan kebanyakan di situ. Ya. Ada juga yang di bawah operasional, ya. Atau mungkin di bawah di dewan direksi yang lain. Nah, lalu mengapa posisi dalam perusahaan itu berbeda-beda? Faktor apa yang mempengaruhi? Yang pertama adalah sektor industri. Tadi di awal saya sudah jelaskan. Kalau itu adalah perusahaan yang mengutamakan teknologi informasi, ya pasti dia penentu. Ya, direktur utama
itu yang mengelola dan di bawahnya adalah direktur TI itu. Yang kedua adalah intensitas penggunaan informasi. Kalau penggunaan informasi ini intensitasnya rendah, nah, semakin rendah penggunaan atau semakin rendah intensitas penggunaan informasi, maka biasanya juga semakin ke bawah posisi dari organisasi atau bagian teknologi informasi itu. Yang ketiga adalah maturitas atau kedewasaan di dalam pemanfaatan teknologi. Ada perusahaan yang sudah cukup familiar dengan teknologi dan ada perusahaan yang baru kenal teknologi informasi. Ya, itu juga akan mempengaruhi. Kalau yang baru kenal pasti ya hanya sebagai pelengkap. Tapi kalau yang sudah lama dan kemudian merasakan pentingnya teknologi ini, pasti dia akan semakin naik posisinya. Ada alasan yang lain? Ya, keuangan. Ya, karena bagaimanapun juga teknologi ini membutuhkan uang, maka atau biaya, maka ini juga akan mempengaruhi. Bisa juga karena sumber daya, ya, sumber daya manusianya. Karena tidak mempunyai sumber daya, maka teknologinya juga kemudian dikesampingkan. Meskipun sebenarnya juga ada pihak ketiga yang sebenarnya yang bisa menjadi operator. Bermacam-macam alasan dan yang mempengaruhi mengapa posisi unit TI ini berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini nanti juga untuk refleksi teman-teman semua, bagaimana saudara melihat posisi teknologi informasi di lingkungan teman-teman. Ya. Kita lihat di lingkungan pemerintah. Nah, di lingkungan pemerintah dari penelitian ini juga terlihat tidak sama. Ya, tidak sama. Kalau misalkan kita lihat di jajaran pemerintahan pusat misalkan, di pemerintahan pusat ini ada apa yang namanya Kominfo, ya, Menteri Koordinator, tapi Menkominfo kan namanya, Menteri Koordinator. Nah, kalau menterinya itu koordinator ini sebenarnya dia tidak punya manusia. Ya, dia fungsinya hanya mengkoordinir berbagai fungsi. Nah, yang dikoordinir pasti di bawah kementerian atau ada di bawah dirjen-dirjen itu. Ya. Mungkin dirjen perhubungan, mungkin dirjen komunikasi, dirjen informasi, saya tidak tahu itu. Ya. Jadi ada dirjen-dirjen. Lain kalau kementeriannya itu bukan pakai ko lagi, Menteri Informasi dan Teknologi atau Menteri Komunikasi dan Informasi. Nah, itu lain. Kalau sudah ada kementeriannya, berarti posisi teknologi informasi kuat sekali di dalam perusahaan. Kalau kita melihat di negara Amerika, posisi ini malah nggak ada, ya, adanya di bawah Kementerian Pertahanan. Ya, berbeda lagi. Kok di bawah Kementerian Pertahanan? Ya, karena mungkin dia sudah berpikir jauh ke depan, bahwa ke depan itu perang itu tidak lagi menggunakan senjata konvensional, tetapi akan menggunakan teknologi informasi. Dan dia sudah siapkan bahkan sejak awal. Ya. Seperti kita sekarang menggunakan internet kan sisaan dari teknologi yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan Amerika. Nah, jadi berbeda. Nah, kalau kita lihat ini di sebuah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya. Kalau kita lihat di Dirjen Bea Cukai, maka ada sebuah Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka posisi dari teknologi informasi di Bea dan Cukai ini cukup strategis, ya. Dia setara dengan direktorat-direktorat yang lain. Mestinya dia akan mempunyai anggaran yang juga sama dengan direktorat yang lain ini. Yang kita lihat. Nah, ini kalau di dalam perusahaan swasta atau non pemerintah biasanya ini adalah CEO, Chief Executive Officer. Ini adalah eksekutif yang lain. Salah satunya adalah CIO. Ya. Oke.
ada lagi di dirjen yang lain, ya, ini sama-sama bea cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai, ini Direktorat Bea dan Cukai. Ini kita masuk ke dalamnya ya. Jadi bagaimanakah struktur organisasi di dalam Direktorat Informasi itu? Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa subdirektorat. Subdirektorat Manajemen Risiko, Subdirektorat Otomatisasi Sistem dan Prosedur. Oh, ini bagus ini ya. Sudah ada manajemen risiko, subdirektorat, ada otomatisasi, ada subdirektorat perencanaan sistem dan sarana otomasi. Ya, ini pengembang berarti. Subdirektorat pengelolaan data. Oh, ini data dan informasi ada sendiri. Ya. Mungkin sekarang kalau dimodernkan istilahnya adalah data analis ya di sini posisinya. Ini adalah sebagai planning perencanaan ya. Sedangkan di sini adalah yang melakukan otomatisasi pengembangan itu ada di sini. Oke, ini bagus ini ya, bea dan cukai. Ya, menurut saya bea dan cukai harus bagus ya. Sebab bea dan cukai ini standarnya mau tidak mau ini harus internasional. Kalau kita tidak mengikuti standar internasional ya bubar. Kita akan menjadi negara surga untuk kejahatan-kejahatan itu ya dari luar negeri. Baik, ada lagi contoh di BUMN asuransi. Kita lihat di BUMN asuransi di mana ini posisi TI-nya. Oh, posisi TI ada di bawah direktorat utama ya. Jadi tidak sebagai direktur umum, tetapi hanya kepala divisi. Ya, berarti ini ada di bawah direktur operasional, tapi direktur apa? Ya, bukan direktur operasi, bukan direktur keuangan, juga bukan direktur umum. Ini biasa seperti ini. Jadi lalu dia bertanggung jawab kepada siapa? Sebenarnya ke direktur utama, tetapi kewenangannya tidak sebesar direktur-direktur yang lain. Ya, tunjangan kepala divisinya juga di bawah direktur ini pasti. Ya, tetapi di bawah direktur utama langsung. Kita lihat di sini, kemudian ada di bawah kepala divisi ada kepala urusan perencanaan dan pengembangan sistem dan kepala pemeliharaan sistem. Ya, begitu sederhana. Urusan rancangan dan pengembangan langsung sistem analis, programmer, database ya, menggunakan struktur organisasi yang boleh dikatakan tradisional. Oke. Kita lihat lagi di sebuah perbankan. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh dari satu perusahaan yang mementingkan teknologi. Sehingga posisi dari teknologi informasi itu langsung di bawah Board of Commissioner. Nah, posisinya cukup tinggi. Ya, di situ ada teknologi dan operasional, ini kalau eksekutif juga, ya. Kemudian finance strategi, compliance and human capital, ya. Lalu consumer finance, ya. Ada di posisi yang utama. Nah, ini adalah karena ini perbankan, dan perbankan itu sekarang bisnisnya ditentukan juga oleh seberapa baik teknologi yang digunakan, apalagi ke depan kemungkinan tenaga manusia akan digantikan atau bahkan perbankan itu sendiri akan runtuh, industri perbankan, sehingga akan digantikan oleh perbankan digital semua. Kita lihat saat ini ya, sudah muncul operator yang berfungsi seperti perbankan bahkan lebih canggih. Ini akan mendistorsi posisi kuat dari fungsi perbankan itu sendiri pada akhirnya. Oke, maka kalau sebuah perbankan itu tidak kuat di dalam pengembangan teknologinya, ya pasti gulung tikar. Oke, nah kemudian kita lihat di organisasi di bawahnya dari Direktorat Teknologi dan Operation ini cukup kompleks ya. Ada IT Business Solution and Application. Wih, cocok sekali ini ya. Ini saudara bisa lihat di sini.
Ya, sebelah paling kiri ya berarti ini adalah yang menyelaraskan antara teknologi dengan bisnis itu di sini. Maka kita lihat di bawahnya ada IT liability and transaction all solution, IT asset and customer relationship, IT electronic and credit card, IT wholesale and overseas, IT corporate center solution, IT information management solution, dan IT risk management solution. Ada di sini. Ya. Kemudian IT operation-nya, ada data center, ada infrastruktur operation, ada delivery channel operation, ada help desk-nya, ada reporting and information services, ya, ada di sini. Kemudian bagaimanakah pengelolaan polisinya, kebijakan. Wah, ini di level ini berarti tata kelola sudah main banget ini. Ya. Ada policies, prosedur NBPR, IT security, planning and budgeting, IT competency center, and general support. Keren banget ini. Ya. Kemudian ada sentral operasional, ya. Pembayaran internasional, pembayaran dalam negeri, dan selanjutnya. Kemudian untuk penanganan kredit dan penanganan customer care, ya. Di sini tempatnya CRM dimasukkan, Customer Relationship Management. Ya. Wah, ini sudah bagus sekali ini. Ya. Satu organisasi TI yang sangat kuat dan sangat kompleks dari sebuah perbankan. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi corporate governance dari board of director, maka tadi saya singgung di sini adalah fungsi dari para direktur tersebut untuk memastikan keselarasan antara TI strategis dan keseluruhan strategi bisnisnya. Ya, tadi sudah ada di situ. Nah, kemudian ini posisi yang lain ini sebenarnya. Ya. IT komite, ya, IT komite, namanya IT komite. Biasanya IT komite ini terdiri dari berbagai macam direktur, ya, termasuk salah satunya direktur IT. Dan hasil dari rencana IT komite ini adalah satu proyek komite steering komite, ya, untuk mengembangkan teknologi. Ya, ada di sini untuk IT program governance, IT service, IT arsitektur, dan PMO-nya operasional, project management office-nya, ya. Jadi ada di sini nanti manajemen operasionalnya. Kemudian ini adalah sebuah organisasi ideal menurut Goscok. Ada CIO, ya. Di bawah CIO ini ada information architect, ada strategic planner, ya. Strategic planner tentunya strategic IT. Kemudian di bawahnya baru ada sistem development, sistem operation, dan help desk. Oke, ini adalah desain ideal dari Goscok. Lalu ada lagi contoh dari sebuah firma hukum. Wah, firma hukum, saudara-saudara. Firma hukum, mana ini teknologinya? Oh, di bawah. Ya, ya, karena firma hukum tidak terlalu berhubungan operasionalnya dengan teknologi informasi. Dia tidak menggunakan andalan itu. Teknologi informasi hanya dipakai sebagai sarana administratif saja. Ya, karena firma hukum juga kita tahu pekerjaannya adalah administratif. Maka wajarlah kalau ada di bawah ini. Ya. Tetapi bagus ini karena dia sudah menggunakan istilah Chief Information Officer. Ya, bagus sekali. Meskipun dia di bawah Chief Executive Officer. Ya. Bagus juga ini sebenarnya, ya. Saya tidak tahu ini firma hukum mana ini kok sudah menggunakan teknologi begini. Ya, mungkin karena sudah masuk ke undang-undang IT barangkali, lalu dia memperkuat teknologi di sini karena dengan pengetahuan teknologi yang tinggi, penyelesaian di bidang undang-undang IT juga akan berpengaruh. Oke. Ini adalah gambaran dari organisasi perusahaan nasional, apa ini? BOSOA. Nah, BOSOA mempunyai Head of BOSOA IT Division. Nah, ini juga tidak aneh, teman-teman, karena BOSOA ini adalah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang peralatan modern. Jadi wajar kalau ada
struktur organisasi IT yang cukup tinggi, dan ini adalah perusahaan internasional sebenarnya. Ya, di sini ada di bawahnya ada organisasi bagian planning and control, IT arsitektur, ya, wah hebat sekali ini ya. Ada Head of Project Management Officer, lalu IT Operation dan Data Information Manager. Ya, selalu dipisahkan antara operasional dengan data. Ini udah cukup bagus ini. Yang pertama ada arsitektur. Ya, arsitektur itu adalah yang merencanakan kebijakan-kebijakan secara global. Ya. Framework atau blueprint ada di sini nanti. Nah, kemudian untuk mengimplementasikan akan diserahkan ke bagian ini. Ya. Kalau sudah jadi, kemudian nanti akan dioperasikan oleh bagian ini. Ya. Sementara data dan analisisnya akan dikembangkan sendiri, disimpan sendiri oleh bagian tersendiri. Ya, bagus sekali ini. Nah, peran, ya, sejauh mana peran dari fungsi TI ini di dalam satu organisasi, itu kita lihat dari matrik ini. Ya. Jadi semakin ke atas, ya, semakin ke rendah sebenarnya kalau ini. Oke, sebentar. Oh, semakin ke atas, ya, semakin tinggi. Ya. Jadi kalau ya saudara bisa baca sendiri nanti ya. Jadi primaritasnya kalau mulai dari stage yang keempat hanya mengintegrasikan bagian-bagian dari bisnis. Mengelola teknologi sebagai suatu perangkat yang menentukan suksesnya bisnis. Sedangkan kalau stage yang satu, cater of business infrastruktur. Jadi dia ya infrastruktur dasar. Lalu menciptakan office automation, lalu mengoperasikan according untuk mengoperasikan keseluruhnya dengan menjamin undang-undang yang berkaitan dengan teknologi itu. Ya, itu kalau di stage satunya. Jadi tinggi mana ini ya? Semakin ke atas posisinya semakin penting stage 1. Stage keempat semakin rendah. Ya. Oh sebenarnya tidak. Ini ya, kalau saya lihat dari evaluation kriteria, ternyata kalau stage 1 itu hanya untuk operation efficiency, reliability. Kalau kita lihat di stage 4, long term effect, berarti semakin ke stage keempat semakin tinggi posisi dari TI itu. Ya. Oke, oh sorry. Nah, kita lihat juga dari organizing-nya, di sini bahwa mengintegrasikan manajemen and component of discipline development. Ya, jadi bukan satu bagian yang terpisah. Nah, benar. Ya. Jadi semakin ke bawah, semakin keempat, ini peran dari IT semakin besar ya, di stage 4 ini. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Nah, ini juga studi yang lain di Norwegia. Di Norwegia, 15 dokumen ada di stage 1, 13 perusahaan head IT function on stage 2, 14 perusahaan give IT function influence on stage 3, hanya 2 perusahaan reorganize their IT function as critical for business ability to survive in long run stage 4. Ya ini tapi penelitian tahun berapa ini saya kurang tahu. Ya ini penelitiannya seperti itu. Ya, jadi baru 2 perusahaan yang menempatkan fungsi TI sebagai sesuatu yang menentukan kesuksesan dari bisnis dalam waktu lama. Ya, ini di Norwegia. Lalu ini adalah sebuah struktur yang digambarkan oleh Gould. Struktur organisasi TI-nya ada di mana ini kita lihat. English, di sini ya. Financial perspektif. Nah, ini yang paling umum yang saya lihat bahwa teknologi informasi itu akan dilihat dari perspektif keuangan. Maka juga banyak yang
pakai organisasinya bahwa TI itu mensupport keuangan lebih dulu. Nah, karena memang mungkin awalnya seperti itu. Ini kalau kita lihat seperti ini. Kenyataannya sulit bagi sebuah organisasi untuk mencapai stage inovasi untuk penciptaan nilai bisnis. Apalagi kalau hanya terkungkung di bawah perspektif keuangan. Jadi ya harusnya bagaimana ya? Harusnya sudah menjadi satu bagian untuk menciptakan nilai, ya, nilai. Oke, nah kita masuk sebagai CIO sekarang teman-teman. CIO. Tetapi setelah saya juga membaca slide ini, materi ini, saya juga berpikir, wah kalau kita ngomong tentang CIO, sedangkan CIO-nya nggak dapat itu gimana? Ya boleh saja CIO ini kita pandang sebagai satu pimpinan gitu aja lah. Pimpinan tertinggi di organisasi TI. Entah di mana berada, itu mungkin lebih nyaman ya. Saya tadi mikirnya begitu. Kalau kita harus berpikir sampai ke sana, sedangkan organisasi di perusahaan saya atau di tempat saya ini, IT itu ada di level ke bawah ya. Lapis keempat dari struktur itu. Ya piye meneh, ya, tapi enggak apa-apa. Kalau kita mengadopsi semangat dari seorang CIO, maka itu enggak jelek. Siapa tahu nanti malah kemudian posisi ini menjadi naik gitu ya. Baik, di sini didefinisikan bahwa CIO adalah pimpinan puncak atau pimpinan yang paling tinggi dari organisasi TI ya, yang bertugas untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan pimpinan puncak, ya toh? Kemudian mempunyai pandangan yang umum dalam mengelola sumber daya informasi. Yang ketiga adalah memahami strategi organisasi, dan yang keempat bertanggung jawab terhadap perencanaan TI yang mencakup sebuah lingkungan untuk meningkatkan daya saing organisasi. Ya. Jadi kalau kita memahami ini saja, tapi posisi saya tidak sampai ke sana, Pak. Saya tidak bisa komunikasi dengan top manajemen. Ya mungkin harus melalui level yang di atasnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya konsep seperti ini lebih enak. Memang kalau CIO adalah di bawah top manajemen. Oke. Lalu apa yang kita bisa katakan dari CIO sehubungan dengan definisi dari Gottschalk tadi adalah bahwa kriteria seorang dalam memilih CIO adalah eksekutif yang puncak, ya, ranking tinggi, tertinggi dari teknologi informasi. Dia akan melaporkan ya, kepada kelompoknya dan juga ke CIO-nya. Jadi kelompoknya itu adalah direktur-direktur yang lain, sedangkan di atasnya dia adalah langsung executive officer. Area tanggung jawabnya mencakup sistem informasi, mengoperasikan komputer, mengelola telekomunikasi dan jaringan, otomatisasi kantor, end user computing, helpdesk, dan pengelolaan software serta aplikasi, dan bertanggung jawab terhadap perencanaan strategi informasi dan teknologi informasi. Itu adalah tanggung jawab dari seorang CIO menurut Gottschalk. Mengapa lalu CIO itu penting? Nah, ini yang tadi yang saya katakan, kita jangan terlalu ngomong CIO itu tinggi-tinggi lah. Pemain pimpinan unit TI ya, itu nggak apa-apa ya. Jadi memang benar ini, karena kalau kita harus berpangkat CIO entah kapan ya. Yang pertama adalah accountability is increase ya. Akuntabilitas, keterbukaan itu akan naik ketika ada seorang pimpinan
yang punya tanggung jawab terhadap kebutuhan proses organisasi. Kebutuhan proses organisasi. Ya, dia bertanggung jawab terhadap kebutuhan proses organisasi. Yang kedua, posisi dari pimpinan unit TI, saya ganti ya, CIO, pimpinan unit TI, ini adalah mampu memfasilitasi kesenjangan, mampu memfasilitasi atau mampu menutup kesenjangan, atau bisa menjadi jembatan antara strategi organisasi dengan strategi TI ini. Jadi menjadi penghubung untuk menyelaraskan. Ini adalah mengapa seorang pimpinan itu penting. Jadi, menurut Earl and Fanny, Chief Information have the difficult job. Seorang pimpinan unit TI itu mempunyai pekerjaan yang sulit ya, dalam menjalankan fungsinya untuk menggunakan atau mengelola sumber daya, tetapi sulit untuk mendapatkan atau sulit untuk diukur nilai keberhasilannya. Nah, saudara-saudara juga tahu bahwa peran dari TI ini tidak, kemarin ya, topik yang kemarin ya, tidak selalu terlihat. Yang pertama, tidak selalu terlihat, intangible. Terkadang juga unmeasurable, tidak bisa diukur. Nah, ini sulitnya di situ. Jadi kamu sudah berhasil, keberhasilannya dari mana? Bandingkan dengan seorang di bidang penjualan misalkan, ya. Kemarin saya jualan menghasilkan, atau saya kemarin jualan misalkan mobil sebulan 20 mobil. Nah, sekarang 30 mobil. Nah, kelihatan sekali itu. Terlihat sekali. Tapi kalau IT ini memang sulit. Jadi padahal dia harus mengelola seluruh sumber daya. Dia harus mengelola seluruh sumber daya perusahaan itu, tetapi keberhasilannya itu sulit untuk dinilai, ya, karena ada yang tidak terukur itu tadi. Itu yang pertama. Nah, padahal banyak orang itu pengennya melihat nilainya secara jelas. Oleh sebab itu, untuk menciptakan atau untuk menjadikan sebuah departemen TI atau bagian TI ini menjadi satu aset. Nah, kemarin kita juga membahas aset. Nah, kita harus mampu memunculkan, atau seorang pimpinan ini harus mampu memunculkan nilainya. Nilainya di area yang tentunya menjadi area yang wilayahnya. Nah, wilayahnya sebenarnya luas. Oke, itu masalah yang dihadapi oleh CIO. Bagaimanakah ciri seorang pimpinan unit TI yang sukses menurut Karimi? Ya, CIO saya terjemahkan menjadi pimpinan unit TI yang sukses. Menurut Karimi, bahwa seorang pimpinan unit TI itu sukses bila ia bisa melihat dirinya sebagai seorang pimpinan perusahaan. Nah, itu. Jadi seorang pimpinan unit TI itu harus mampu membayangkan dirinya sebagai seorang pimpinan perusahaan. Nah, di dalam organisasi saya dipandang layaknya seorang pimpinan corporate officer, pimpinan perusahaan. Lihat ini. Jadi dia memang harus memposisikan dirinya itu tinggi. Seorang pimpinan unit TI itu harus berpikiran bahwa saya adalah pengelola bisnis secara umum, bukan hanya TI saja. Tetapi saya mengelola, saya ngurusi semuanya. Saya ngurusi semuanya. Itu seorang pimpinan ya. Yang berikutnya, saya
adalah kandidat utama, ya, kandidat utama untuk menduduki posisi puncak perusahaan. Teman-teman, sampai di tahap keempat ini, maka teman-teman harus melihat betapa seorang pimpinan unit TI ini harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kita lanjutkan yang kelima. Saya adalah seorang yang mempunyai citra tinggi di dalam organisasi. Nah, saya adalah seseorang yang punya citra tinggi di dalam organisasi. Berikutnya, saya mempunyai kebijakan, ya, yang dilihat atau yang saya mempunyai kebijakan yang rasional untuk perusahaan saya. Saya mempunyai kebijakan yang rasional. Jadi bayangkan kita sebagai saya misalkan sebagai seorang pimpinan unit harus mampu atau mempunyai kebijakan yang rasional untuk perusahaan saya. Saya menggunakan waktu saya lebih banyak di luar Departemen TI. Fokus saya adalah kepada aspek strategi organisasi dan teknologi. Jadi ini adalah ciri-ciri seorang CEO yang sukses. Pimpinan unit TI yang sukses. Itu harus mempunyai pemikiran seperti ini. Jadi memang kita harus menjadi seseorang, ya kalau saya yang paling utama ya nomor 4 itu, I'm a candidate for top line management position itu. Saya adalah kandidat paling tinggi. Atau mungkin yang pertama juga sudah terlihat. Saya memandang diri saya sebagai pimpinan perusahaan. Keren banget. Ya. Ini CEO yang sukses. Ya, mungkin ini menarik untuk didiskusikan. Silakan teman-teman kalau ada komentar atau ya sanggahan bolehlah. Atau mungkin curhatan ya enggak apa-apa. Silakan. Ada enggak yang mau curhat? Barangkali di sini ada yang mengelola TI? Silakan. Ada? Ada yang mau curhat, ada yang mau tanya, silakan. Siapa nih? Bu Haryanton, Mas Widiarto, Mas Agung, Mas Heri, Mas Diaudin, Christian, Mbak Nur Syahrani, ya, Mbak Nur yang. Silakan Mbak Nur, ada enggak? Bagaimana menurut Anda? Saya tanya, bagaimana menurut Anda tentang ciri CIO menurut Karimi ini? Saya memandang diri saya sebagai pimpinan perusahaan. Dalam organisasi saya dilihat oleh orang lain sebagai pimpinan perusahaan. Ya, jadi orang lain biar melihat saya itu sebagai bos gitu. Saya adalah seorang manajer umum, ya, bukan hanya TI saja. Ya. Saya adalah kandidat dari pimpinan puncak. Saya mempunyai citra atau profil yang tinggi. Ya. Saya punya citra baik yang tinggi. Saya mempunyai kebijaksanaan yang rasional dari sudut pandang perusahaan saya. Saya menggunakan waktu saya bukan hanya di IT departemen, tetapi fokus kepada pembuatan strategi dan organisasi dari TI. Jadi saya tidak fokus saja di IT departemen. Nah, gimana menurut saudara? Wah, keduren Pak. Tidak apa-apa. Keduren nih Pak, tidak bisa Pak. Kalau di tempat saya, nah, silakan ada cerita begitu. Ada enggak? Ya,
Mungkin kalau tidak ada, mungkin dari pengalaman saya dulu ya. Saya pernah bekerja di bidang TI di beberapa perusahaan. Nah, memang kalau dilihat dari struktur, saya punya pengalaman, itu seperti struktur yang di sini tadi. Jadi sadongnya dhuwur nang tak dianggap dhuwur. Sadongnya dhuwur tapi nggak dianggap dhuwur. Nah, di sini nih, seperti ini. Ya. Jadi TI-nya itu bertanggung jawab kepada pimpinan puncak. Ya, seperti ini. Tetapi sebutannya ini bukan direktur. Teman-teman lihat ya. Kalau yang bertanggung jawab dengan direktur utama kan mestinya direktur toh? Lihat ya. Nah, tapi untuk TI ini tidak disebut direktur, tapi cuma kepala divisi. Paham ya? Nah, jadi kalau seperti ini, maka mungkin disenteleng oleh direktur umum aja udah mengkeret ini. Disenteleng oleh direktur ini udah mengkeret. Padahal dia tanggung jawabnya kemana teman-teman? Lihat, direktur utama. Sebenarnya tinggi. Ya, jadi ini satu cerita saja. Bahwa posisinya seperti itu. Maka orang-orang lain dari departemen yang lain ya bisa mengatur kami, ya, mengatur organisasi yang waktu itu saya bekerja di situ. Sehingga pimpinan dari organisasi TI ini ya seperti tidak punya kredibilitas karena bisa diatur oleh departemen lain, bahkan bawahan departemen itu bisa mengatur dia. Nah, apa akibatnya? Akibatnya justru sebaliknya, akuntabilitas dari organisasi ini rendah. Akuntabilitasnya menjadi sumber kesalahan. Kalau baik, yang baik orang lain, tapi kalau salah, ada kesalahan, ya orang ini yang salah. Itu buruknya di situ. Nah, di satu sisi saya juga punya pengalaman di situ organisasi yang mempunyai CIO. Waduh, keren banget. Krunya pun begitu banyak, aset-aset juga banyak, lalu perhatian terhadap pentingnya teknologi ini juga menjadi tinggi untuk semua organisasi. Sehingga kita bisa mengembangkan atau boleh dikatakan mendrive, ya, mengarahkan organisasi ini untuk bergerak, berubah sesuai dengan perubahan teknologi yang ada. Nah, jadi berbeda banget. Jadi saya kebetulan mempunyai pengalaman di beberapa tempat dan mengalami dua posisi yang sangat berbeda. Yang pertama itu kita hanya menjadi sasaran kesalahan. Yang kedua, kita tim TI ini justru menjadi penggerak untuk seluruh organisasi ini. Sehingga organisasi ini bergerak dengan semakin modern juga, sesuai dengan teknologi yang ada. Proses bisnisnya juga berubah. Ya. Saat kemudian misalkan kita mudah muncul ada semacam smartphone, ya, maka kita mengembangkan bagaimana supaya salesman ini tidak lagi transaksinya itu harus pulang dulu pakai kertas, tetapi menggunakan smartphone dia langsung bertransaksi dari pasar atau dari lapangan, sehingga data bisa langsung diproses. Nah, ini butuh investasi yang banyak. Ya. Juga investasi ini bukan hanya membelikan smartphone atau tablet untuk para tenaga penjual itu, tetapi kita juga harus melatih dia. Ya. Kita juga harus mengelola bagaimana penggunaan tablet itu supaya bagaimana memanage supaya perangkat ini juga tidak digunakan untuk yang lain kecuali untuk jualan, itu juga penting. Maka itu bisa terjadi karena memang organisasi kami dipandang sebagai penonton boleh dikatakan. Nah, akhirnya kita harus training mereka dan mereka ternyata setuju, welcome ya. Kalau dulu dia harus buru-buru pulang ya. Jam kantor itu jam 4. Tapi dia harus sebelum jam 4 itu sampai, misalkan jam 3 atau setengah 4. Untuk apa?
untuk menyerahkan nota-nota pesanan yang dia dapatkan waktu dia di lapangan, supaya difakturkan. Nah, sedangkan dengan teknologi ini, maka saat dia di lapangan, faktur itu sudah tercetak. Bahkan bukan faktur itu tercetak, tapi juga pada waktu dia di lapangan, barang transaksi ini sudah dikirimkan. Ya, jadi mempercepat yang lain-lain juga. Pengiriman lebih cepat, pelanggan juga lebih senang, terus salesman ini atau orang lapangan ini tidak sering buru-buru pulang. Ya udah, dia transaksi selesai jam 4, ya selesai jam 4, dia mau pulang atau kemudian dia harus ke kantor lagi menjadi tidak penting. Ya. Jadi waktu kerjanya menjadi lebih lama di lapangan. Waktu kerja di lapangan lebih lama. Itu contoh yang pernah saya alami. Ya. Jadi bertolak belakang. Nah, itu teman-teman. Mungkin ada yang mau cerita yang lain, silakan. Ini menarik ini. Ya. Tapi ini butuh sebuah kepercayaan diri yang tinggi memang. Ya. I see myself to be a corporate officer, kan? Itu butuh kepedean. Kalau nggak pede, waduh, ya, runyam ini. Baik. CIO sebagai seorang strategi bisnis, ya, menurut Samba Murti. Apa yang kan ini? CIO sebagai seorang bisnis strategis, ya, strategi bisnis. Apa ini maksudnya? Business strategies is likely to be among the most significant role that CIO fulfill in digital area. As a business strategy, CIO harus memahami ya, dan harus mengerti dan memvisualkan kondisi ekonomi, kompetitif, dan area industri lain yang berdampak kepada bisnis, serta faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi daya saing lebih lanjut. Wah, ini. Jadi seorang CIO itu harus memahami, mengerti dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi, kondisi persaingan, dan kekuatan-kekuatan yang mempunyai dampak bisnis, serta faktor-faktor yang menentukan daya saing selanjutnya, competitive advantage. Selanjutnya, CIO must be capable. Seorang CIO harus mempunyai atau berkemampuan untuk menciptakan strategi dengan partner eksekutif yang lain, seperti CEO, COO, ya, operasional, dan juga senior bisnis eksekutif yang lain. Bukan hanya CIO yang mengembangkan mainstream bisnis, tapi juga their compensation is being linked, ya, kompensasi yang berhubungan dengan efektivitas dari aksi internet untuk berdaya saing di dalam perusahaan. Nah, kemudian apa lagi nih? Seorang pimpinan unit, ya, ability, mampu untuk apa ini? Breakthrough, force breakthrough strategic opportunities, ya, dia membuat satu peluang strategis, ya, untuk membuat satu perubahan. Nah, ya. Jadi sampai di sini tidak sederhana memang seorang pimpinan unit ini, harus istimewa. Ya, tetapi jangan frustrasi dulu, ya. Jangan terlalu kemudian bagaimana kaitannya dengan kemampuan untuk menciptakan program, itu beda lagi nanti. CIO must play lead role, ya, dia harus menjadi pimpinan, ya, untuk mengedukasi proses bisnis ini, bagaimana TI ini bisa meningkatkan kemampuan daya saing dari perusahaan. CIO must be member of an executive leadership learn. Nah, CIO harus
menjadi anggota dari sebuah pimpinan, tim pemimpin, dan bagian dari koalisi yang dominan, bagian dari koalisi dominan yang mengelola perusahaan. Ini memang CIO atau pimpinan unit perusahaan memang harusnya orang yang strategis, teman-teman. Ya, tentunya dia harus mempunyai personality ya, yang kuat juga. Oke. Nah, kalau menurut Grover, CIO ini adalah pimpinan juga, as personal leader, yang the as manager bertanggung jawab untuk mensupervisi, mempersuvisi, mengangkat, melatih, memotivasi personel spesialis. Ya, ini sudah pasti, internal dia harus seperti itu. Dia menjadi spokesman, juru bicara ya, terhadap aktivitas dari perusahaan. Dia juga harus mampu memonitor lingkungannya. Ya, maka dia dengan memonitor, melakukan pemonitoran, maka dia bisa lalu ya ini seperti menjadikan inovator, ya. Jadi menghubungkan dengan orang lain, teman kerjanya, menjadi motivator juga, ya, menjadi penghubung dengan profesional yang lain, ya. Menciptakan satu jaringan yang berhubungan dengan organisasinya. Ya, ini jadi memang ini seorang pimpinan unit perusahaan menurut Grover memang hampir sama dengan yang lain, seperti layaknya seorang pimpinan. Ia juga menjadi seorang license agen yang harus mengkomunikasikan kebutuhannya dengan lingkungan luar. Nah, ya. Lalu dia juga menjadi seorang entrepreneur. Meskipun sebutannya masih IS manager ya. Entrepreneur mampu mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan membangun solusinya. Wah, ini hebat sekali. Lalu dia juga harus menjadi seorang yang mampu mengelola sumber daya, mengalokasikan sumber daya semuanya, tidak hanya TI kalau dilihat di sini. Ya. Sehingga kalau dilihat dari sini, ya, teman-teman, maka CIO ini bisa punya peran di beberapa area dengan berbagai macam peran. Ya. Jadi bisa menjadi spokesman, juru bicara, bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi seorang pengawas, bisa menjadi seorang agent. Komplit sekali ini. Ini lengkap sekali ini ya, seorang CIO atau kalau di sini belum pakai CIO istilahnya dia, tapi pakai Information System Manager. Oke. Lalu menurut Computer Science Corporation, bagaimanakah peran dari seorang eksekutif TI sebagai chief architect? Ya, dia yang menentukan kerangka umum dari perusahaan itu. Orang sering juga mengatakan sebagai blueprint kalau khusus kepada teknologinya. Tapi kalau kita bicara tentang bisnis arsitektur, maka sebenarnya kita tidak akan membicarakan hanya teknologi informasi, tetapi juga bisnisnya. Kemudian menjadi seorang pimpinan dalam membuat suatu perubahan. Ya, kita lihat di sini, change leader. Ya, change leader, dia harus menjadi pimpinan untuk melakukan perubahan, seperti tadi yang saya ceritakan. Ya. Dia harus mampu mengelola sumber daya, ya, untuk mampu mengimplementasikan secara optimal segala hal yang berhubungan dengan masa depan. Jadi seorang pimpinan TI pasti mempunyai gambaran masa depan, teknologinya seperti apa. Nah, dia harus mampu menggerakkan seluruh sumber daya itu untuk diimplementasikan supaya mampu menghadapi masa depan. Dia juga menjadi seorang product developer, pengembang produk. Mampu membantu perusahaan untuk mendefinisikan
di mana posisi perusahaan itu di dalam sebuah era yang disebut dengan ekonomi digital. Nah, sudah sampai ke sana nanti. Jadi kalau seorang pimpinan bank sudah akan melihat bahwa gerak dari uang digital itu semakin kuat, maka ya dia harus mulai siap saat ini supaya perbankan saya mulai mampu mengolah uang-uang digital itu. Lalu seorang eksekutif TI ini juga menjadi provokator teknologi. Nah, ini yang juga istimewa ya. Jadi memang harus keren, teknologi yang dia usung itu keren. Ya. Teknologi yang dia bawa keren sehingga akan menginspirasi orang lain untuk di dalam organisasinya untuk berubah. Ya. Coach people in organization. Ya, ini waduh berat sekali ini menjadi pimpinan TI. Nah, tapi dengan adanya tuntutan-tuntutan yang begitu tinggi tadi, ternyata juga CIO akhirnya muncul masalah. Yaitu bahwa CEO mungkin tidak akan benar-benar memiliki strategi yang mempengaruhi atau yang berpengaruh terhadap manajemen puncak. Yang kedua, seorang pimpinan unit TI ini mungkin kurang operasional dan kurang taktis ya, dengan pengguna. Jadi tidak mampu membangun bagaimanakah bisa menggerakkan pengguna ini untuk bisa tertarik atau mungkin berubah ya ke teknologi yang diinginkan. Oleh sebab itu di bidang ini pula ya pimpinan unit TI ini mempunyai pergantian yang tertinggi di dalam satu organisasi itu atau sering keluar masuk, sering berganti. Ya, pimpinan unit ini paling sering berganti. Itu kelemahannya seperti itu. Bukan dipecat mungkin ya, tapi ya mungkin ada dipecat, tapi mungkin juga dia mengundurkan diri dan segala macam. Ini jadi posisi pimpinan ini ternyata di bidang pimpinan unit ini yang paling sering berubah, gitu maksudnya. Lalu ekspektasi tinggi dari terhadap sistem strategi yang baru, mungkin tidak akan diberikan oleh CIO. Ya, jadi bisa saja karena CIO-nya itu baru, ya dia tidak mempunyai satu keinginan yang tinggi yang mampu dideliver kepada organisasi. Nah, dengan pergerakan yang seperti itu, terkadang seorang pimpinan unit ini lalu berpikir atau berprasangka atau mungkin berperasaan sebagai outsider, orang luar. Nah, kalau dia berpikir sebagai orang luar, karena saya juga tidak mempunyai atasan langsung, misalkan begitu, lalu dia merasa tidak nyaman, tidak nyaman. Jadi ragu, mau menciptakan ini ragu. Itu yang sering muncul masalah di dalam seorang CIO. Ya, ini masalahnya di situ. Nah, itu mungkin teman-teman yang saya bisa sampaikan tentang mengelola fungsi TI. Ini lebih banyak kita membahas bahwa peran dari unit TI itu sangat dipengaruhi oleh pimpinannya. Saya setuju memang kalau kita melihat dari definisi-definisi ini, ya, menurut Gottschalk, bagaimana seorang CIO itu berperan, kemudian menurut Earl and Feeney, lalu menurut Karimi, ya, bagaimana CIO yang sukses, lalu menurut Samba Murti, ini relatif semuanya juga menurut Grover sama ini, semuanya sama. Ya, bahkan menurut Grover, seorang pimpinan ini memang punya peran banyak di berbagai area. Ya, jadi memang dia harus terkenal lah keren. Ya, kalau mengacu ke sini, Gottschalk itu ya ini
maka dikatakan bahwa, atau ini ya, menurut Karimi, ya, I am a candidate for top line management position. Wah, ini memang harus pede sekali. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada pagi hari ini tentang bagaimana menata fungsi teknologi informasi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada curhatan, kalau ada sharing, ya lebih baik. Silakan. Oh, ini masih ada tambahan nih, Mas Susilo Wahyono ya, dari Ardianto, ya belum tersebut tadi. Silakan kalau ada curhatan atau ada pertanyaan, Mas Susilo, Mas Heri, Mbak Nur Syahrani, Mas Widiarto Buharyatun, ketua kelasnya. Silakan. Tidak ada? Cukup? Ya, kalau cukup, silakan saudara tulis di forum itu ya. Saya sudah di forum, saudara bisa membuat refleksi di situ tentang bagaimanakah peran TI di lingkungan saudara. Ya, oh jangan minder atau jangan putus asa bahwa ternyata di TI itu kerjaannya semrawut, Pak. Apa? Ya suruh beli komputer sendiri, suruh merancang jaringan sendiri, ya toh, suruh membuat program sendiri, suruh mengoperasikan sendiri. Ya ada memang yang seperti itu, ada yang seperti itu memang. Jadi kerjaannya macam-macam. Nanti setelah pekerjaan di bidang softwarenya beres, operasional jalan, ternyata jaringan macet, ya saya harus penekan Pak, membetulkan kabel-kabelnya. Ya memang ada yang seperti itu, saudara-saudara. Jadi ya nggak apa-apa, karena memang tergantung dari awal itu tadi, bagaimanakah kedewasaan organisasi itu terhadap teknologi, bagaimanakah informasi, frekuensi yang diperlukan untuk teknologi itu. Ya di awal tadi, mengapa kok seperti ini, ya. Nah ini juga dari sektor industrinya. Kalau penjahit Pak, ya kalau penjahit menjahit cuma jahitnya begitu-begitu saja, barangkali nggak penting. Tapi kalau kita lihat bahwa sekarang banyak mesin jahit yang terhubung dengan digital, ya, jadi kita bisa merancang gambar dengan komputer, kemudian mesin jahit itu bisa menciptakannya dalam sebuah pola seperti yang ada di dalam gambar. Nah, kalau seperti ini udah lebih canggih lagi, ya. Maka teknologi menjadi penting. Bagaimanakah jualannya? Jualannya kita menggunakan online, kita mengelola toko online, ya itu berarti bergeser. Tuh. Ada teman-teman? Cukup? Ya, baik. Kalau cukup, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Ya, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Saya izin live ya. Iya, Pak.